Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para semua penggemar MotoGP dan fannya Marc Marquez. Welcome back to my channel MotoGP Report. Menjelang MotoGP Jepang di sirkuit Motegi nanti, ada hal yang cukup tidak mengenakan bagi para penggemar Marc Marquez, di mana dikatakan Marc Marquez akan pensiun. Nah, yang lebih menarik adalah Marc Marquez pensiun akan memegang dan di mana. Saat ini Marc Marquez yang masih membela Ducati Team, apakah dirinya akan pensiun di Ducati atau kembali ke Honda lagi? Di mana ada kemungkinan besar pada hari Minggu akhir pekan nanti, Marc Marquez akan merebut gelar juara dunianya yang ke-9 di semua karirnya dan yang ke-7 di kelas para raja, yaitu di kelas MotoGP. Dengan gelar pertamanya yang diraih pada tahun 2013 saat dirinya naik ke MotoGP dan dipucuk pimpinan sekuat Repsol Honda saat itu dipimpin oleh Livio Suppo, di mana manajer asal Turin ini merasakan kesuksesan pembalap asal Caprera yang berada di garis depan sebelum jalan mereka terpisah. Dia mengenal Marc Marquez dengan sangat baik, tetapi pembalap Spanyol itu tetap tak pernah gagal untuk membuatnya sangat takjub. Saya tidak ragu dia cepat, dia bisa mendominasi begitu banyak, bahkan tidak mendekati. Dia melakukannya karena dia berada dalam suasana hati di mana semakin seseorang pembalap menang, semakin tenang dia dan dia tak akan terkalahkan. Dia melakukannya dengan sangat baik meskipun melakukan dua kesalahan pada awal tahun ini, yaitu di Austin dan di Jerez, untuk kembali ke jalur dan tidak membuat kesalahan lagi. Saya mengalaminya dengan Marc Marquez pada tahun 2014 silam, di mana ketika dia memenangkan sebanyak 10 balapan dan itu diperoleh secara berturut-turut dan memasuki gelombang hasil positif. Saya ingat sebuah episode yang menjelaskan pada tahun 2015 dia khawatir karena Yamaha tampil lebih baik di Mugello. Saya bilang kepadanya bahwa tahun ini dia menang di track itu dan dia bilang itu sangat benar. Tetapi dia melakukannya karena dia datang ke sana setelah meraih 5 kemenangan secara berturut-turut. Tahun ini dia masuk ke dalam gelembung yang sangat membantunya, lalu ada kecelakaan Bagnaia dan cederanya Martin. Seorang Marco Bezzecchi yang memulai musim dengan hasil seperti sekarang saat ini mungkin akan membuat dominasi Marc Marquez kurang kentara, di mana Suppo mengibaratkan bahwa dalam 4 tahun terakhir kucing tidak akan ada dan tikus-tikus sedang bermain. Dengan segala hormat kepada para pembalap lain, mungkin semua orang akan terkejut melihat Marc adalah pembalap yang begitu kuat. Ada serangkaian hal dia nyaman di atas motor dan juga merupakan kejuaraan yang anomali dalam hal lawan, ungkap Livio Suppo. Di mana saat ini Ducati kehilangan 2 pembalap kuat seperti Martin dan Bastianini. Ada serangkaian perubahan yang berarti kejuaraan itu hanya memiliki 1 dominator. Meskipun demikian, menghitung 4 tahun mereka yang telah dilalui Marc, sungguh luar biasa apa yang telah dia lakukan. Setelah terpuruk dengan cedera panjang sejak tahun 2020 dan mulai bangkit lagi pada tahun ini 2025, Suppo mengakui bahwa dia sangat melihat tanda-tanda awal kebangkitan dari Marquez sejak tahun lalu, yaitu pada tahun 2024 saat Marc Marquez masih bergabung dengan Gresini Racing. Tetapi dia hanya memenangkan 3 gelaran dunia. Lompatan besar itu tidak akan mudah untuk memikirkan segala hal dari luar. Memang benar bahwa pada tahun 2024, Marc Marquez mencetak 392 poin dengan GP23, di mana kedua kejuaraan tersebut diraih oleh saudaranya dengan 173 poin. Marc Marquez membuat perbedaan yang sangat besar dengan motor saat itu. Dan Ducati mereka menyadari bahwa ia sangat kuat sejak tahun lalu. Meskipun demikian, betapa hebatnya motor itu mampu meraih kemenangan dari 3 menjadi sebanyak yang ia inginkan. Berarti ia telah bermain sangat baik. Tapi menurut saya, bahkan ia terkejut dengan dominasinya ini. di mana perbandingan antara musim ini dan performa terbaiknya saat di Honda.
Dia lebih dewasa, dulu dia sangat eksplosif menyia-nyiakan balapan dan dua kendaraan. Pada tahun 2015 dan pada tahun 2020, karena dia terlalu sangat berambisi untuk menang. Sekarang dia adalah pembalap yang lebih menyadari kekuatannya. Dia lupa bahwa sejak tahun 2016 dan seterusnya, Marc Marquez menang dengan motor yang bukan yang terbaik di grid. Kita sudah tahu bahwa dia adalah salah satu pembalap terhebat dalam sejarah, dan tahun ini benar-benar sangat mendukungnya. Satu hal yang kurang ditekankan adalah dia memenangkan gelar ini, dia akan menjadi pembalap termuda dan tertua yang pernah memenangkan kejuaraan dunia pada dunia MotoGP. Marquez telah mengguncang rekan-rekan satu timnya selain Alex Marquez. Sekarang orang-orang mengatakan bahwa Ducati kehilangan daya saing, tetapi tidak pernah hanya ada satu alasan. Tentu saja konsesi tersebut bermanfaat bagi pabrikan lain. Tetapi jika Anda melihat susunan pembalap Ducati dibandingkan dengan tahun lalu, dengan keluarnya Marc, mereka telah melemah. Francesco Bagnaia bukan lagi pembalap terbaik di musim lalu, dan Martin Bastianini telah pergi. Di Gianantonio dan Morbidelli sekarang berada di posisi ke-10 dan ke-9 dalam kejuaraan tahun lalu. Lalu ada seorang rookie yaitu Fermin Aldeguer. Seperti yang dikatakan oleh Stoner, tiap tahun Anda mulai dari awal dan apapun bisa terjadi. Marquez yang kini telah berusia 32 tahun disebut sebagai segera pensiun. Ketika dia menyadari bahwa akan ada seseorang yang lebih kuat darinya, dia akan berhenti. Marc berlomba karena dia ingin menang. Jika dia tidak menang, dia tidak bersenang-senang, ungkap Suko. Dimana ternyata Marc Marquez akan pensiun jika ada pembalap lain yang lebih hebat ataupun lebih cepat darinya. Dimana Valentino Rossi kala itu sudah bertahan begitu sangat lama karena dia sudah berkompetisi. Marc Marquez sangat berbeda, entah dia menang ataupun dia bosan. Terkait spekulasi tim pabrikan Ducati untuk 2027 nanti soal Marc Marquez dan Alex Marquez akan satu tim. Subo menilai Alex Marquez akan kesulitan, di mana di level media tentu saja bagus. Di level olahraga entahlah, dekat dengan Marc tidak pernah mudah meskipun Alex sebagai saudaranya sendiri. Orang yang paling mengenalnya dan paling tahu bahwa ia semacam alien ataupun orang yang sangat-sangat liar. Memang benar bahwa tidak ada rekan setim yang pernah mengalahkan Marc Marquez, di mana harusnya Bagnaia mencoba untuk melakukannya dengan motor yang sama ataupun pergi. Dan mari kita singkirkan Pecco dari sini. Saya yakin tidak ada yang bisa mengalahkan seseorang seperti itu dengan motor yang sama dan spek yang sama. Dia telah membuktikannya. Anda mengalahkannya saat ada pabrikan yang memiliki pembalap yang sangat tangguh dan dapat membuat motor setidaknya sedikit lebih baik dari Ducati. Dalam hal ini, pada tahun 2007 nanti, merupakan tanda tanya besar bagi semua orang, bukan karena perubahan regulasi teknis, tetapi karena kedatangan bahan baru yaitu Pirelli. Kita tahu betul bahwa terkadang bahkan dengan pemasok yang sama, rangka yang berbeda dapat membuat motor sangat berbeda dalam krisis. Memikirkan sekarang motor apa yang akan dikendarai oleh Marc Marquez pada tahun 2027 memang benar-benar seperti mengambil banyak resiko. Saya tidak tahu apakah tahun depan akan lebih jelas siapa yang menang dengan motornya, dan dengan melihat hasil tes bersama para pembalap penguji sebagai penggemar, saya berharap akan ada keseimbangan yang lebih baik. Saya perkirakan akan ada penggantian pembalap yang signifikan, di mana Subo juga berbicara berpeluang apakah Marquez akan menutup karirnya pada MotoGP atau pensiun di Jepang nanti. Sejujurnya saya tidak tahu, itu akan sangat romantis, tetapi itu akan tergantung apakah Marc menyadari bahwa prototipe Honda 850 berkinerja baik. Barulah dia mungkin akan mempertimbangkannya. Dia berutang banyak kepada Honda, tetapi dia juga berutang banyak kepada Ducati. Jadi itu akan menjadi pilihan yang sangat sulit. Honda mengizinkannya untuk melakukan apa yang telah dia lakukan dalam 10 tahun pertamanya di MotoGP, tetapi Ducati menghidupkannya kembali dan mengambil alih Marc Marquez. Jadi pantas untuk kita nanti, di mana Marc Marquez akan pensiun dengan pabrikan Ducati ataupun dengan pabrikan Honda. Jadi satu hal yang pasti dan yang akan terjadi yaitu Marc Marquez akan menguji gelar juara dunia yang ke-7 di kelas Premier dan gelar juaranya yang ke-9 di semua kelas. Dan itu akan terjadi di Motegi Jepang nanti. Mungkin kekuatannya akan 99,99% akan terjadi. Marc Marquez berhasil mengujinya di sana. Jadi pantas kita tunggu di Indonesia, Marc Marquez mampukah dia finish terdepan ataupun podium. Dan mungkin cukup sekian berita dari Mimin.
Sampai ketemu lagi di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.